Annyeonghaseyo 여러분. Canda. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku Careless Suara. Dan hari ini aku mau bikin August favorites karena apparently it's September already. The time is flying. Gak sadar udah bulan segini, oh my god. Di bulan Agustus kemarin ada beberapa hal yang aku suka banget. Jadi inilah saatnya aku membongkar ke kalian apa hal-hal itu. Oke, so before we get to the video, jangan lupa di like and subscribe and turn on the notification and check the description box. So yeah, let's get started. Oke, so barang pertama yang aku suka banget, sebenarnya ini kayaknya udah di 2 bulan dan selalu ada di tas aku adalah ini Polka X Chupa Chups yang Cherry Crush Lip Tattoo. Nah, it's basically lip tint. Yang aku suka sebenarnya formula and color wise. Jadi ini aku sih pakai lip gloss sih. Dia tuh kalau dipakai kayak di bawah masker gitu, dia tuh nggak transfer. Dan biasanya kan soal lip tint itu kan kayak gampang goyah ya kalau misalnya masih agak basah. Dia tuh cepet nyerapnya, jadi cepet kering gitu dan ya udah nggak transfer. Terus kayak menurut aku tuh dia bikin ya udah muka langsung seger banget dari warnanya, karena warnanya yang kemerahan gitu kan. Nih aku coba swatch di tangan ya. Semoga membantu. Tapi kan kayak sebenarnya warna lip tint tuh agak susah buat dideskripsikan. Ini bukan yang ke arah pink ya, jadi merah ke arah orange, tomat gitu sih, tapi nggak yang orange coba gitu, paham nggak? Terus ini tuh tipis banget, aku suka banget dia, pokoknya nggak berbau, nggak licin, nggak nyangkut di gigi, karena ada lip tint yang suka nyangkut di gigi kalau dia terlalu formulanya terlalu ngerembes gitu. This one enggak, and I personally love it, so impressed. Oke, coba aku hapus lip gloss aku dan pakai ya, and it's local by the way. Cuman memang kamu nggak bisa sih kalau misalnya keadaan bibir lagi super kering, karena kan dia ya udah lip tattoo gitu ya, lip tattoo gitu lah, jadi kayak air banget. Kalau misalnya lagi super kering biasanya tetap kelihatan kering-keringnya gitu. Cuman ya Bo, kalau sekarang kan kadang cuma buat ke supermarket doang tuh, yang penting ada warna aja dikit gitu. Nah kayak gini hasilnya tuh, kebayang nggak? Aku suka sih kayak gitu deh tuh. Dah gitu, ini satu ya. Terus produk kedua yang aku suka banget adalah lips lagi ya. Ini Makeover Color Hypnose Creamy Lip Matte. Nah ini tuh lipstick terbaru mereka gitu. By the way, this video is not sponsored ya. Ini lipstick bullet lipstick gini, dia intense banget, kamu bisa lihat sendiri. Mana sih? Nah ini dia. Nah bentukannya kayak tuh, super creamy and pigmented. Ini benar-benar mengingatkan aku sama lipsticknya NARS. Karena apa? Dari segi formulanya tuh bener-bener sama-sama kayak heavy creamy gitu. Warnanya heboh. Nih kalian lihat nanti kayak langsung kayak tuh, aku bahkan gak ngegeser ya. Tuh, cuma aku cap-cap doang. Tadi dia ada yang kayak parah sih banget. Warnanya sih, pilihan warna ada banyak tuh aku. Terus aku lupa sih ada berapa. Ada banyak dan super nyaman. Lagi-lagi I hate lipstick yang ada baunya. Ini nggak ada baunya, kayak bau wax lilin-lilin gitu nggak ada. And it coats my lips perfectly meskipun kulit aku dry banget. Apa namanya bibirnya? And it feels good on my lips. Itu sih yang paling penting. Gitu deh kakak-kakak. Ini 2 lip produk yang aku lagi suka banget. Aku pakai warnanya yang Undercover 09, ini my favorite. Terus produk selanjutnya adalah ini udah rahasia umum. This is my second tube. Ini Also Simple Water Cream Moisturizer by Crave Beauty. Ini tube kedua aku, tube pertama udah bener-bener 0, kosong. I love this moisturizer. Ini bener-bener moisturizer yang gak heboh, gak ada wewangian, gak ada apapun, cuma ada 10 coy ingredients kalau nggak salah. Dan dia tuh ada oatsnya, jadi menenangkan kulit aku. Dan setiap habis pakai ini, pas udah ngeresap dia kayak hasilnya glowing, literally glowing. Tapi bukan itu doang sih, lebih ke aku senangnya karena dia nggak banyak macam-macamnya. Ini tuh fleksibel dipakai dengan asid-asid gitu, jadi gue nggak takut kayak aduh takut gaya ntar clash gitu. Enggak, ini aman. It's a little bit pricey tapi ini dia tahan kurang lebih 3 bulanan lah ya di aku. Karena aku pakai pagi dan malam dan aku pakai lumayan heboh sih. Kadang-kadang juga aku suka nge-layer. Oh ya, FYI dia nggak yang super hydrating. Jadi kalau misalnya kamu bandingin sama misalnya apa? Clinique yang aku pernah review yang pink itu, Moisture Surge, jauh ya itu sedikit aja kamu udah ngerasa hydrated banget. Kalau ini tuh nggak yang super duper hydrating. Ini ya udah ya moisturizing aja. Makanya kadang-kadang aku harus layer, tapi ya itu dia tadi karena dia nggak banyak macam-macamnya, ingredientsnya sangat-sangat sedikit dan waktu itu aku sempat agak breakout gara-gara aku salah pakai produk gitu. Terus pakai ini itu ngebantu banget buat mempercepat proses penyembuhannya gitu. Jadi kalau misalnya mau coba bisa coba ini, dan harusnya sih ini cocok ke semua jenis kulit karena lagi-lagi yang aku bilang tadi ingredientsnya cuma 10 cuy dan yaudah deh gitu aman. Cuman kayak kalau misalnya kamu super dry, I don't think you're gonna like it karena aku aja yang oily combination menurut aku ini nggak se-moisturizing itu, dan itulah yang aku lagi cari waktu itu karena aku tuh butuh yang kayak yaudah yang ringan aja. So ya
That's that from me. Lanjut ke produk selanjutnya. Produk selanjutnya itu adalah blush on. Nah jadi aku tuh suka banget sama blush on yang warnanya itu peachy kan. Cuman akhir-akhir ini tuh aku lagi suka yang soft aja gitu. Nah jadi aku suka banget lagi sama si Moart yang warnanya apa ya? Ini boxnya udah nggak ada lagi, yang ginger kalau nggak salah. This one warnanya pucat banget di sininya, tapi pas udah dipakai tuh keluar. Kalau asalkan ngomong pakai foundation ya. Karena kalau nggak pakai foundation menurut aku kayak kurang keluar deh. Ini aku campur sih sama blush on lain. Cuman kayak kalau misalnya lagi pengen makeup yang bener-bener natural banget, adem ayem gitu, aku pakai ini tuh kayak ya udah, aku suka banget sih hasil akhirnya tuh, jadi ada warnanya tapi nggak berisik gitu loh blush onnya. Kamu bisa cek video aku di atas ini kalau misalnya menonton video tutorial aku pakai ini, karena itu ada khusus. So good, formulanya bagus, nggak powdery sama sekali, di mukaku stay banget. Dan kalau misalnya kamu ngerasain terlalu pucat, kamu bisa jadiin ini sebagai kayak apa ya, penyampur warna dari blush on kamu. Misalnya kamu pakai blush on tapi terlalu ngejreng warnanya, nah ini tuh bisa dipakai buat nyampurin, karena kan kadang-kadang kalau pakai two way cake doang itu jadi kayak cakey kan kalau dicampur-campur. Meskipun aku juga sering kayak two way cake dipakai buat nipisin warna, cuman kalau pakai warna ini jadi lebih bagus, membaur tuh lebih kayak apa ya, harmoninya gue bingung mau apa, lebih nyambung aja gitu, lebih bagus hasil keseluruhannya karena lebih ngeblend. Jadi bisa banget dicobain. Dan tentunya yang jadi favorit semua orang kayaknya juga, dan I get why mereka pada suka, adalah si Lux Crime Blur and Cover Two Way Cake. So ini kayaknya juga lagi sold out ya dari Lux Crime, lokal produk. Packaging wise super duper cute, super duper different daripada brand-brand yang lain, dan dia juga tipis dan lebih ke formulanya sih. Dia punya coverage yang cukup bagus untuk ukuran two way cake tanpa ngasih dempul. Jadi kalau kamu inget video aku sebelumnya, aku pernah bilang it kinda reminds me of MAC Studio Fix, tapi emang beda. Menurut aku MAC Studio Fix masih lebih halus, tapi untuk harganya yang sangat berbeda, ya gue bisa bilang ini bagus banget sih gitu, karena ini stokku 100-an ya, tapi blurringnya dapet banget, terus juga coveragenya ada banget. Yang penting tuh pakai sunscreen, pakai moisturizer, atau ada sesuatu yang lengket di muka kamu, terus pakai ini di atasnya tuh udah kayak bisa ada coveragenya gitu loh. Meskipun kalau misalnya aku yang bekas jerawatnya cukup membandel, it's kinda hard to do that karena bekas jerawatku bener-bener pigmennya tinggi banget. Jadi kayaknya kalau misalnya kayak aku gini sih tetap pakai concealer dikit, terus sisanya pakai ini udah aman kayak pakai foundation semuka, dan looks good, it feels good. Di bawah masker juga oke. Aku nggak bilang dia stay in place banget ya, cuman ya ketahanannya lumayan bagus lah kalau di bawah masker juga gitu. Dan menurut aku untuk harganya ini sangat worth it. Blendable, super creamy. Aku pakai shade yang buttercream. See that? Nah, banyak yang suka nanyain kan dibandingin sama powdernya Rosy All Day. Menurut aku ini nggak bisa dibandingin. Si Rosy All Day ini bedaknya itu dia lebih ke lightweight compact powder, sedangkan si Lux Creme punya ini dia blur and cover two way cake. Jadi yang satu emang ditujukan untuk menutupi noda-noda, yang satu emang kayak buat ngeset aja gitu loh. Nah, kalau kamu nggak nyari coverage, aku saranin pakai si Rosy All Day. It feels so good, so smooth on your face. Tapi lagi-lagi coveragenya hampir nggak ada, tipis banget gitu. Sedangkan Lux Creme ini ada, cuman ya pastinya sedikit lebih berat dibandingkan si Rosy All Day. Jadi kalau mau yang lebih natural ini, kalau mau yang ada coverage-nya, go for this one, karena this one menurut aku lebih ke buat ngeset aja gitu sih, atau buat touch up, it's good ya. Terus selanjutnya, ini kayak agak aneh sih, tapi aku obsesi sama cushion puff. Kenapa? Karena sebenarnya dimulai dari gue males ngebasahin sponge, jadi udah beberapa waktu ini aku nggak pakai sponge yang beauty blenderan gitu, aku pakai cushion puff aja yang bersih. Terus aku pakai foundation aku tuh aku taruh di tangan, atau enggak aku taruh di sini, so aku tap, dan itu wow, it looks so good. Buat nge-apply cream blush juga, aku bener kayak gini, kayak ada bunyi gini, nggak apa, agak kencang. Sebenarnya kayak agak sakit sih, tapi somehow juga kayak agak kayak dipijet ya mukanya. Jadi ya udah sekalian ngeblend, sekalian digini-giniin. Terus tiba-tiba makeup kamu udah mulus cuy. Aku pakai 3 layer foundation ini, 3 layer foundation, but it doesn't look like 3 layer kan? Ya nggak? At least kalau aku ngerasa gitu, kayak it looks like ya udah 1 sampai 2 layer aja. Karena pakai ini, jadi ngeratainnya bener kayak rata banget. Terus udah 1 layer selesai, tambah 1 layer lagi sampai layer yang kamu mau gitu loh. Dia coveragenya lebih tinggi dibandingkan pakai sponge biasa karena dia nggak begitu ngeresep. Terus juga area jangkauannya kan lebih besar ya, jadi lebih cepat juga ngerjainnya. And it's also it feels nice, kayak gitu. Agak aneh ya. Kalau di merek apa? Ini sih aku tadi pakai makeover. Terus aku juga pakai dari Troy Rauke. Aku lupa merek Korea gitu. Tapi any cushion puff will do sih menurut aku, sepanjang dia nggak tajam samping-sampingnya. Karena kalau misalnya cushion puff samping-sampingnya tajam, biasanya dia kurang membal gitu. Jadi kurang ngeblend. Terus favorites aku banget, dan kakakku juga, dan mamaku juga, dan kayak everyone in my home, adalah this thing is so good. Ini masker bagus, daily mask. Ini adalah proteksi 3 lapis. Terus dia ada perlindungan dari partikel mikronya. Dan menurut aku ini masker ternyaman so far yang kayak gini.
Nah ini, sebentar ya, aku harus google sih, ini tuh surgical atau bukan. Ingat aku tuh ini surgical sih. Iya ini surgical mask, jadi ini medis kalau di internet ya. Atau gue salah lagi. Iya sih, kalau di sini sih surgical mask sih. Tuh, iya sih, tuh. Lihat kan, masker kesehatan. Lagi diskon lagi, cus, pengen beli deh. Karena beneran ini enak banget. Udah ada sertifikasinya juga dan lain-lain. Dan kekurangannya cuman dia tuh earlobe. Jadi buat yang hijab agak susah. Dan aku tahu mungkin ada jawabannya, ya pakai ini aja kaitannya. Cuman gue beli kaitannya kayak salah. Jadi kayak copot-copot karena si karetnya itu dia gede. Tuh kayak gitu. Jadi apa namanya agak susah. Tapi ya aku pakai aja di dalam kerudung. Enak banget cuy. Lu bisa nafas, tapi juga surgical. Aku tahu nih keluhan aku biasanya kalau misalnya masker surgical itu soalnya, nggak tahu siapa, mungkin karena waktu itu aku belinya waktu zaman lagi awal-awal juga ya, jadi mungkin palsu tuh gimana nggak ngerti. Pokoknya suka ada kayak yang jahitannya tuh tajam-tajam gitu loh, plastiknya, dan sering banget copot-copot tali kecil-kecilnya itu. Jadi ribet deh. Nah ini tuh kokoh banget, nyaman banget. Aku pakai nggak copot-copot kayak hampir seharian juga, nggak seharian sih lebay. Mungkin ya selama pergi gitu ya, aku kayak di mobil pun aku kayak bener-bener nggak copot sama sekali tuh bisa gitu. I'm fine with that gitu. Sedangkan kalau misalnya kain biasanya kayak karena kan gue ada asma juga ya gitu. Jadi bisa dicoba menjadi opsi. Memang dia lebih mahal sedikit dibandingkan masker surgical lainnya. Cuman menurut aku bagi kamu yang sering keluar rumah nih di pandemi ini, yang nggak bisa work from home atau nggak bisa school from home, worth it deh. Cobain aja dulu. Siapa tahu suka ya. Gitu. Bentuknya emang agak gede sih di muka, kayak agak lebih gede gitu dibandingkan surgical mask lain, which I love juga karena jadi area coveringnya lebih besar gitu. Bisa dicoba, tidak disponsor. I just love it. Dan suka banyak promo cuy. Ini kayak ini di Shopee lagi promo, waktu itu di Tokopedia juga promo. Cek aja e-commerce-nya. Apalagi ya, sunscreen aku tuh kemarin beli yang Purito itu, yang comfy water, tapi aku kurang suka karena dia ngepiling gitu. Peeling apa ini sih di bawah make up. Jadi lah aku purchase lagi sih for skin stick. Jadi mau masukin ke favorites juga udah bingung karena udah masukkan waktu itu. Apalagi ya, oh my god, I almost forgot. My ultimate favorite, my UF this month. Pastinya dong, masa aku gak masukin ini sih? Ini bias sih, tapi cakaman Caca. Pastinya aku favoritin banget dong sepatu-sepatu kolaborasi aku. Dan again, sorry kalau misalnya terdengar kayak apaan sih Kiara gitu, tapi ya gue suka banget sih. Kayak maksudnya, karena bagi aku kolaborasi itu nggak bisa asal-asalan. Jadi kayak I have to actually love the product to collaborate. Dan aku cinta banget sama setiap dari Esme Studio X Kiara Suara ini. It's still available. Aku nggak tahu sih kalau misalnya by the time kamu nonton ini masih ada atau enggak, tapi insyaallah kita akan restock lagi soon. Tapi tungguin aja. Ini adalah yang Emily. Semuanya itu dipayetinnya ini ya guys, full. Jadi tuh beadsnya tuh bener-bener yang menutupi semuanya. Nah kalau si Emily ini dia kelebihannya dia tuh punya silk bow ini loh. Jadi pas kamu pakai ini unik banget hasilnya. Dan ada block heelsnya 5 cm. Super duper nyaman dan super duper pretty. Terus ini kalau misalnya mau yang flat gitu, kamu bisa pakai Aruna. Nah jadi Aruna ini yang putih kayak bridal shoes ya sekilas, tapi enggak kok, ini flat 1 cm gini. Ada haknya 1 cm doang. Dan ini nyaman banget buat sehari-hari. Aku juga tuh pakai pergi-pergi pakai baju casual pun bisa tuh. Ini yang udah favorit semua orang banget, si Iris ini paling sering sold out. Nah ini Iris tuh emang sih dia tuh matching banget ke semua baju dan modelnya tuh kayak agak edgy gitu. Jadi apa ya, nggak terlalu cewek banget mungkin, jadi makanya lebih gampang kalian matching-matchingin sama baju lain. Cuman aku pribadi sih emang cinta banget. Aku bisa banget ngeliat ini kalau udah nggak ada pandemi. Misalnya ini pakai buat ke acara-acara, ini cantik banget juga. Lanjut, terus ini ada si Claire. Nah Claire ini aku selalu panggil dia sebagai princess shoes karena bedain kayak sepatu princess cuy. Kalian lihat gak sih ada kristalnya di situ. Beadsnya full of course seperti biasa. Cantik banget, ada pearlnya, ada beads yang kecil-kecil lagi nih. Dan dia tuh cuttingannya kayak gini guys. Jadi nggak yang cuman round gitu kayak slop biasa. Nope, ini kayak agak kotak gitu loh. Jadi bentuknya unik. Terus heelsnya, block heelsnya 5 cm. Ininya cushionnya empuk, semuanya empuk sih. Terus dia anti slip ininya. Oke, terus ini juga everyone's favorite juga. This is Rosalind. Nah, Rosalind ini warna krem. Jadi kalau kamu anak aman pengen mau pakai warna krem, this one is for you. Dia ada kristalnya juga dan full beads juga tentunya. Tuh. Ya, ada heels kayak gini dan dia ada strapnya kayak gini. Nah, meskipun ada strapnya kayak gini tapi nyaman. Aku juga gak suka kalau misalnya strap kayak gini gak nyaman. This one gak yang kayak nyekek kaki aku. And it feels good meskipun dipakai jalan lama juga. And of course, the last but definitely not least, we have Azurea. Azurea ini tuh di restock batch kedua kemarin itu Azurea tiba-tiba jadi kayak big hit karena nggak tahu deh, tiba-tiba kayak pada suka banget sama Azurea tuh.
Dia ada kristalnya. Nah, aku tuh rekomendasiin banget sepatu ini buat kalian, bisa buat daily wear atau bisa banget juga buat ngadoin ke teman-teman kalian yang mungkin lagi mau nikah atau mau tunangan atau jadiin seserahan. Bisa juga buat jadi sepatu pernikahan kamu juga atau acara-acara formal kamu. Dengan harganya itu, dengan kualitasnya, ini hitungannya affordable loh guys. Percaya nggak percaya, kalian bisa bandingin sama yang lainnya. It's very affordable untuk kayak kita udah ada kristal, terus udah ada full beadsnya, dan insya Allah ini semuanya kita bener perhatiin banget. Kalau misalnya kita mau lagi buka order itu, sebelum pengiriman kita QC dulu, butuh waktu 2 harian lah kurang lebih sampai kita bisa kirimin, karena kita bener make sure per payet per sepatunya gitu loh, dan kita bubble wrap. Baik kita, maksud aku tim SM Studionya ya, di bubble wrap di satu persatu, bener diperhatiin banget karena kita mau make sure it's all perfect ketika nyampe di rumah kamu gitu. Jadi aku bener-bener secinta itu sama mereka semua. Kalau kamu memang lagi ada keperluan yang kira-kira butuh sepatu seperti itu, please check them out. And yeah, I guess that's all. Iya, bisa buat casual juga sih pastinya, seperti yang aku contohkan di foto-foto ini. Gitu. And yeah, kayak gitu aja dulu. Thank you so much for watching this video, and thank you so much for your support all this time. Pengen aja ngomong kayak gitu tiba-tiba. I really hope to see you guys on my next video. Have a great day, stay at home, stay safe, and stay healthy. Bye bye. 사랑해.